اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min faidatil Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan di antara faedah daripada Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah berikan ilmu beliau menjadi ilmu yang manfaat, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Yang mana beliau menyampaikan ketika beliau menafsirkan fi qaulihi ta'ala alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah zat yang telah memberikan pelajaran ilmu pengetahuan kepada kita dengan yang namanya al-qalam, yaitu pena. Maka Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi mengatakan inna hadza yahtamilu ma'nain. Qalam di sini bisa bermakna dua hal. Yang pertama al-qalamul zahir. Qalam yang dimaknai secara zahir. Karena dikatakan oleh para ulama bahwa qalam, pena itu ada tiga. Ada qalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan qalam tersebut Allah menentukan segala takdirnya. Allah menentukan segala qada dan qadarnya di dalam Lauhul Mahfuz. Karena itu termasuk di antara makhluknya Allah yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqahu Allahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan daripada makhluk-makhluknya adalah al-qalam. Ada lagi riwayat yang lain, awwalu ma khalaqahu Allahu ta'ala nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa makhluknya Allah yang memang beberapa makhluk tersebut adalah makhluknya Allah yang Allah ciptakan pertama kali. Di antaranya adalah al-qalam. Yang mana al-qalam tersebut Allah gunakan, Allah manfaatkan, Allah fungsikan untuk mencatat segala takdir, qada dan qadarnya Allah ada di Lauhul Mahfuz. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara apa yang Allah ciptakan pertama kali adalah arsy. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan al-qalam, al-arsy, Jannatul Adn dan Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah beberapa makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah yang Allah ciptakan pertama kali dulunya.
Al-Qalam, Al-Arsy, kemudian apa? Jannatul Adn, dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi nur Nabi Muhammad tadi itu, dan banyak riwayat yang lain. Baik. Ketika Allah pertama kali menciptakan Arsy, Arsy itu selalu goyang. Arsy itu nggak bisa tenang. Maka Allah perintah Al-Qalam untuk mengukir dan memahat kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah perintah malaikat menggunakan Al-Qalam untuk mencatat, mengukir dan memahat di atas arsy kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika sempurna pahatan, ukiran daripada para malaikat dengan menggunakan penanya Allah, qalamnya Allah untuk kalimat tauhid tersebut, fasakan, yang namanya arsy langsung menjadi tenang. Ini kolam yang pertama. Allah ciptakan kolam untuk Allah gunakan sebagai alat untuk Allah mencatat segala takdirnya. Yang kedua, kolamnya para malaikat. Malaikat juga punya kolam, sama seperti kita. Bukankah kita juga punya kolam? Maka malaikat juga punya alat untuk mencatat apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mencatatnya. Malaikat yang di sebelah kanan mencatat kebaikan kita pakai kolam. Malaikat sebelah kiri mencatat keburukan kita pakai kolam. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, Al-Imam Nawawi menukilnya, ada dalam kitab Arba'in Nawawi, bahwa ketika usia kandungan kita di dalam rahim ibu kita mencapai usia 4 bulan, Allah perintahkan malaikat bikatbi arba' kalimat. Allah perintahkan satu malaikat untuk mencatat 4 hal ketika usia kandungan kita masih dalam rahim ibu kita, usia 4 bulan. Belum lahir kita, masih 5 bulan, 6 bulan lagi baru lahir. Allah perintah saat itu malaikat untuk mencatat 4 hal. Apa? Rizkinya kita. Kemudian apa? Ajalnya kita. Kemudian amalnya kita, tingkah lakunya kita, kebiasaan hidupnya kita. Yang terakhir adalah nasibnya kita nanti di akhirat. Wa hal huwa syaqiyyun am sa'id? Apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung? Itu kolamnya malaikat. Kita ini kapan berbuat taat? Seperti saat ini, sholat maghrib, kemudian baca wirid, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian baca ratibul haddad, berzikir, kemudian untuk ilmu agama, kita niat iktikaf ada di sini. Kemudian sambil nunggu sholat isya, kita sholat isya berjamaah, nanti sholat ba'diyah, kemudian sholat witir, dan seterusnya. Itu malaikat yang ada di sebelah kanan dengan kolamnya terburu-buru, bergegas untuk mencatat kebaikan kita. Langsung ditulis. Kapan berbuat baik langsung ditulis oleh para malaikat yang ada sebelah kanannya kita. Tapi begitu kita berbuat kemaksiatan, malaikat sebelah kiri ini ingin mencatatnya. Malaikat di sebelah kanan memerintahkan kepada malaikat yang di sebelah kiri. Malaikat yang di sebelah kanan melarang kepada malaikat yang di sebelah kiri, jangan terburu-buru kamu mencatat. Lihat, kalau kita berbuat baik langsung dicatat. Tapi kalau kita berbuat buruk, kemaksiatan, malaikat di sebelah kanan sebagai pemimpin daripada malaikat yang ada di sebelah kiri, ojo disik, ojo kesusu mbok catat malaikat yang ada di sebelah kiri. Biarkan dulu, barangkali sebentar lagi dia berbuat taubat. Barangkali sebentar lagi dia berbuat kebaikan, maka kebaikan dia telah menghapus keburukan dia. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah SAW pernah bersabda, sertakan setelah kemaksiatan kita dengan kebaikan, maka pahala kebaikan itu akan menghapus daripada nilai keburukan, nilai kemaksiatan kita, dosanya kita. Jadi kalau kita sudah berbuat maksiat, segera berbuat baik, maka pahala itu akan menghapus dosanya kita. Makanya jangan keburu-buru kamu catat malaikat yang sebelah kiri, sampai berapa lama kalau nggak tobat-tobat, sampai berapa lama kalau dia setelah berbuat maksiat nggak segera berbuat kebaikan, berbuat taat, wis catatan saja. Wis setelah itu catatan. Jelas ya? Jadi ada kolamnya Allah, ada kolamnya malaikat, ada yang ketiga kolamnya kita manusia. Ya, yang kita gunakan ini
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan para sahabat untuk mencatat Al-Qur'an sehingga menjadilah Al-Qur'an itu lengkap 30 juz urut sebagaimana yang kita baca setiap saat. Itu buah dari inisiatif dan perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dicatat. Kalau sahabat ngandalkan hafalan. Tapi sekalipun demikian sahabat itu nyatet apa yang mereka hafal, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nggak mungkin hafal, nggak mungkin ngerti, nggak mungkin sampai ke telinga kita sunnah-sunnahnya Nabi. Mulai dari beliau membuka mata sampai beliau menutup mata. Selama 63 tahun beliau hidup di muka bumi, kecuali karena perjuangan sahabat nyatet setiap detail, setiap rinci satu persatu sunnahnya Nabi. Nabi kalau masuk masjid misalnya, baca apa Nabi ini ya? Maaf, mulut mulia beliau kok gerak-gerak. Itu sahabat dekat kepada beliau. Maaf, ya Rasul, saya lihat Anda ketika masuk mulut mulia Anda bergerak seperti membaca sesuatu. Apa yang Anda baca ya Rasul? Dicatat sama sahabat, dihafalkan, kemudian diriwayatkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman dan seterusnya, dari mulut ke mulut sampai kepada para ulama, sampai kepada telinga kita saat ini. Kita nggak mungkin bisa baca Al-Quran sebagaimana mudahnya kita baca Al-Quran sekarang ini dengan mushaf, kecuali berkat perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika banyak sahabat yang ketika terjun di medan perang yang hafal Quran, mereka semuanya meninggal dunia, gugur di medan perang, maka ada kekhawatiran dari Sayyidina Utsman, jangan-jangan kalau nggak segera diselamatkan hafalan-hafalan mereka dari sisa beberapa sahabat yang hafal betul Al-Quran, kalau nggak dicatat hafalan mereka, mereka meninggal dunia semuanya, nggak ada lagi orang yang bisa baca Al-Quran setelah itu, punah nanti Al-Quran. Maka Allah berikan ilham, Allah berikan ilham kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk mencatat dan mengabadikan, mendokumentasikan dengan baik hafalan-hafalan Al-Quran yang ada pada para sahabat, sehingga dari situ menjadi takdirnya Allah Al-Quran mudah untuk kita baca, menjadi takdirnya Allah Al-Quran mudah untuk kita hafalkan, menjadi takdirnya Allah Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. Kenapa? Begitu banyaknya orang yang hafal. Saking banyaknya orang yang hafal, orang kalau masuk Al-Quran juga gampang ketemunya, gampang ketahuannya, gampang ketemu nih. Kenapa? Banyak orang yang hafal Quran gitu. Jelas ya? Baik. Ini makna pertama daripada alladzi 'allama bil qalam. Makna yang kedua, al-qalamul batin. Qalam yang dimaknai secara batiniyah. Bukan qalam seperti alat yang berfungsi begitu. Fa inna kulla ilmin yahsulu min ta'limi hadzal qalam alladzi la yazalu yuktab fil qulub. Karena sesungguhnya setiap ilmu, kalau Al-Qur'an selesai, nggak mungkin ada ayat yang baru. Kalau hadis Nabi selesai, nggak mungkin ada Nabi lagi. Kalau nggak ada Nabi yang ke-26, nggak mungkin ada hadis yang baru. Kalau ada hadis yang baru sepeninggal Nabi, itu namanya hadis maudhu, hadis palsu, hadis bohong, hadis dusta. Selesai. Al-Quran selesai, hadis Nabi selesai, ilmu selesai. Enggak. Kalau ilmu itu terus berkembang. Dari mana berkembangnya ilmu ini? Dari al-qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang selalu Allah perintah al-qalam tersebut mencatat ada di hati-hatinya manusia. Entah itu kepada para tabi'in, entah itu kepada para tabi'in, entah itu kepada para sholihin, para aulia, para ulama, sampai kepada telinga kita semuanya. Yang kadang-kadang ilmu yang mereka sampaikan secara jelas nggak ada di Al-Quran, secara jelas nggak ada dalam hadisnya Nabi, seolah-olah itu menjadi ilmu yang baru, padahal enggak. Ya tetap aja sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis Nabi. Nggak mungkin dong Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan secara detail, betul-betul detail semuanya. 30 juz saja nggak kebaca, gimana kalau Allah menjelaskan kepada kita tuntunan hidup secara detail. Tapi apapun ilmu
yang seolah-olah baru kita dengar itu sebetulnya sumbernya dari Al-Quran. Ilmu yang seolah-olah nggak ada di Al-Quran, makanya saya katakan seolah-olah. Kenapa? Ya tetap sebetulnya dari Al-Quran. Seolah-olah Nabi nggak pernah sampaikan, ya tetap sumbernya adalah dari Al-Quran. Sumbernya adalah dari perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Diriwayatkan oleh para ulama, Nabi yang pertama kali menulis dengan pena itu Nabi Idris alaihissalam. Ada lagi riwayat Nabi yang pertama kali menulis dengan pena, walaupun bentuknya nggak seperti pena sekarang, dengan tinta, walaupun tintanya nggak seperti yang kita punya sekarang, itu Nabi Adam. Khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat Nabi Idris adalah Nabi yang pertama kali nulis, ada lagi Nabi Adam sudah Allah ajarkan kepada beliau untuk bagaimana menulis, mengabadikan apa yang beliau dengar dari Allah, apa yang beliau saksikan sebagai pelajaran daripada takdir-takdirnya Allah, kejadian-kejadian yang Allah takdirkan terjadi di atas dunia yang dijadikan pelajaran bagi Nabi Adam, dicatat, ditulis. Karena itu kalau seandainya tidak ada tanda, tidak ada hujah, tidak ada dalil akan betapa maha pemberi hikmahnya Allah. Tidak ada dalil bahwa Allah adalah zat yang maha memberi hikmah. Allah adalah zat yang maha mengatur segala urusan, kecuali dalilnya hanya satu. Apa itu? Tulisan kita. Entah itu Al-Quran yang dicetak berjuta-juta cetakan, entah itu kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab para ulama. Kalau seandainya nggak ada dalil kecuali itu, cukup nih kitab ini menunjukkan akan kebesaran Allah, maha hikmahnya Allah, betapa bijaksananya Allah di dalam mengatur segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan kita secara pribadi antara kita dengan manusia atau urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Bagaimana Allah takdirkan manusia itu bisa menciptakan pena. Mulai dari Nabi Adam, ada riwayat Nabi Idris sampai sekarang berkembang itu pena dengan tintanya. Untuk apa? Nyatet. Siapa yang memberikan kemampuan manusia itu untuk menciptakan pena itu siapa? Dulu nggak ada komputer, sekarang ada komputer. Siapa yang mentakdirkan seperti itu? Dulu nggak ada HP, handphone itu nggak ada. Siapa yang mentakdirkan? Ini semuanya adalah takdir dari Allah. Maka cukup wujudnya pena, apa yang kita jadikan sebagai alat untuk mencatat dan menulis, itu adalah sebagai dalil dan hujjah akan kemahabijaksanaannya Allah, bahwa Allah demikian detail ngurusi segala apa yang menjadi hajatnya para manusia. Bukankah Allah yang berikan pemikiran tadi itu? Dulu nggak ada. Apa bedanya manusia dulu sama sekarang? Sama. Cuman bedanya orang dulu kok nggak kepikiran bikin komputer. Apa orang dulu bodoh-bodoh? Enggak. Ya itu takdirnya Allah. Itu sunnatullah. Orang dulu nggak ada yang bisa bikin handphone. Apa orang dulu bodoh-bodoh? Orang sekarang lebih pintar daripada? Belum tentu juga. Tapi memang Allah takdirkan. Bukan serta-merta tahu-tahu dari Nabi Adam sudah ada handphone, sudah ada pesawat. Tahu-tahu sudah ada pena yang warna-warni seperti yang kita punya sekarang. Bahkan satu pena bisa warna merah, sekaligus hitam, sekaligus hijau, sekaligus biru. Nggak serta-merta, sesuai dengan aturan yang Allah atur, sesuai dengan timing, waktu yang pas yang sudah Allah tentukan, yang nggak bisa berubah, nggak mundur, nggak maju. Maka cukup keberadaan ini semuanya, kolam ini adalah tanda akan wujudnya Allah, tanda akan kebijaksanaan Allah, dan tanda betapa detailnya Allah, betapa rincinya Allah ngatur kehidupannya manusia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Bukankah urusan buang air besar kita diatur dalam Islam? Lihat, serinci itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Serinci itu apa fungsinya, apa gunanya, apa manfaatnya, Allah mengutus Nabi Muhammad. Bahkan urusan di dalam kamar mandi, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi contoh.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segala aspek kehidupan kita, apapun status sosial kita, tetap contoh kita adalah uswatun hasanah, enggak ada lain kecuali Rasulullah. Karena itu Allah berfirman dengan kalimat nakirah, uswatun hasanatun, bukan al-uswatul hasanatu. Kalau seandainya Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi al-uswatul hasanatu, maka beliau menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan kepada kita hanya dalam sebagian aspek kehidupan, hanya dalam sebagian status sosialnya kita. Tapi dalam sebagian aspek yang lain Rasulullah tidak menjadi contoh. Dalam sebagian status sosialnya kita Rasulullah tidak menjadi contoh, teladan. Tapi itu seandainya, itu pengandaian. Kenyataannya Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Semua status sosial kita nggak bisa lepas daripada keteladanan Rasulullah. Apapun problematika kehidupan kita, nggak ada yang lepas daripada contoh yang dalam hidupnya Rasulullah sudah memberikan keteladanan kepada kita semuanya. Nah, karena itu Al-Quran itu punya makna i'jaz, punya makna yang sebagai mukjizat. Kalau kita nggak bisa baca Fatihah, kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah di dalam sholat, itu nggak bisa diterjemahkan, nggak boleh diterjemahkan. Misalnya, kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah karena mu'allaf, apakah boleh dia membaca Fatihahnya dengan bahasa Indonesia, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan sebagai penguasa hari akhirat, hari kiamat, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadanya lah kami menyembah? Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Al-Quran itu memiliki makna mukjizat kalau berbahasa Arab. Kapan diganti dengan bahasa Arab? Buyar. Aneh kalau ada orang sholat nyuruh lek esok bahasa Arab ya bahasa Indonesia, terjemahan nggak bisa. Tapi kalau ada mu'allaf ketika sholat nggak bisa baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak bisa, boleh diterjemahkan Allah Maha Besar, boleh. Kenapa? Lafaz Allahu Akbar bukan lafaz Qur'ani, bukan ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, maka boleh diterjemahkan. Tapi kalau Fatihah nggak boleh diterjemahkan. Terus gimana? Mentok meneng. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Diam. Seukuran orang baca Fatihah. Wis, mentok. Nggak bisa diterjemahkan. Itu maknanya Al-Quran. Kemukjizatan daripada Al-Quran ini. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang singkat. Maisha wisan. Uswatun hasanatun beda dengan al-uswatun hasanatu, ya. Itu makna daripada Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu sorof, ada istilah qata'a misalkan, ya. Qata'a yaqta'u qat'an, memotong artinya, memotong. Tapi kalau ada tasydid, qata'a yuqatti'u taqti'an, maka ada makna litaktir di sini. Maka namanya bukan lagi memotong, tapi mencincang. Beda memotong sama mencincang, itu beda. Padahal bedanya cuma tasdid. Jelas ya? Habbatun artinya biji-bijian. Hayatun artinya ular. Beda cuma titik. Jelas ya? Qala berkata. Qala beda panjangnya, letak panjangnya berbeda. Goreng artinya. Qala maknanya sedikit loh. Qala beda artinya. Saya bodoh sama itu. Mau pakai accent atau logat dialek daerah manapun ya sama, saya itu ya aku, saya itu yang bicara. Tapi kalau bahasa Arab itu keunikan, kenapa Allah pilih bahasa Arab, susah dipalsu bahasa Arab, bedo titik, bedo makna. Kalau jualnya dipanjangkan, kalau
Kalau ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, gimana? Yang betul kan pendek, Allahu Akbar. Nih, kalau dipanjangkan kemudian jadi begini, Akbar yang maha besar. Kalau Akbarun itu nama lain daripada perempuan yang haid, nama perempuan yang keluar darah menstruasi. Ada lagi Akbarun, itu maknanya adalah toblun kabir, gendang yang besar. Mosok Allah head misalnya, Allah adalah gendang yang besar, hati-hati. Karena itu enggak sah kalau kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar, enggak sah. Enggak tahu hidup di mana, enggak tahu. Hidup di Halmahera, hidup di Lembah Baliem, Papua sana, hidup di Malang. Jangan ngomong nggak tahu. Beda antara orang yang nggak tahu dengan orang yang nggak mau tahu. Kalau ada orang lain tahu, kenapa kita nggak tahu? Itu pertanyaan. Kalau banyak yang tahu, kita sendirian yang nggak tahu, itu pertanyaan. Lah kok iso karo? Berarti nggak mau belajar, itu namanya. Kayak itu nggak sah. Mau tahu atau nggak tahu kalimat Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Nggak sah kalau takbirnya salah cara bacanya. Tapi kalau dia tahu artinya dan dia sengaja, murtad. Kenapa? Bukan lagi maknanya Allah maha besar, tapi Allah, ya itu sudah intinya. Wah, bahaya ini, fatal. Karena itu jangan dikira orang kapan bisa sholat nggak perlu belajar lagi. Kita ini setiap hari sholat, setiap hari sampai mati kita butuh belajar tentang sholat. Setiap kapan kita belajar tentang wudhu, caranya sholat, caranya puasa, pasti ada hal-hal yang baru yang kita nggak tahu. Atau mungkin banyak hal yang kita lupa, kemudian kita jadi ingat dari situ. Lalu sekarang ini kadang-kadang pakaiannya Islami, ditanya rukunnya Islam sama rukunnya iman nggak tahu bedanya. Saya pernah punya teman, ini serius, waktu saya SMA, kakaknya kesurupan. Kesurupan dibawa ke satu orang pinter tapi ilmunya ilmu putih, ibaratnya kiai, bawa, dibacani ini dibacani itu, wes waras, sembuh, hilang setannya. Kemudian si adik teman saya ini kan kakaknya yang kesurupan, adiknya ini dipeseni sama kiai ini tadi, kalau terjadi hal seperti ini lagi, langkah pertama, ibarat orang kalau kecelakaan ada P3K, ini sebelum kamu bawa ke saya, segera bacakan sholawat kepada kakak kamu kalau terjadi hal yang serupa. Jangan nunggu sampai rumah saya baru ditangani. Harus ada penanganan awal. Apa itu? Bacakan sholawat. Oh, nggih yai, nggih. Ngerti ya kon sholawat? Ngerti yai. Ngertos kono. Ya apa sih sholawat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ya. Lah syahadat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali bagus. Pantes gak waras-waras masmu. Ya, hanya sesederhana itu, dan saya masih SMA saat itu, 2003. Lah ya apa lek anake kita sing SMA. Artinya jarak yang seperti itu, sependek ini masih sudah ada orang yang maaf seawam itu bedakno sholawat sampai syahadat gak iso. Kapan hari video viral pakaiannya Islami, laki perempuan ditanya masalah rukun Islam, rukun sholat, toleh kabeh, sehingga kudung, pakai lengan panjang, kemudian roknya panjang, ditanya rukun Islam, rukun sholat nggak bisa, rukun Islam, rukun iman nggak bisa, bingung, padahal itu banyak. Ada 5 perempuan, coba situ-situ lah beres saya rukun iman. Ini nggak bingung, sing syahadat, ada lagi hari kiamat, ada lagi yang menjawab sholawat. Kapan rukun Islam, rukun iman, sholawat nih? Walhasil kacau sudah. Ya tetap pakaian itu harus dipertanggungjawabkan dengan ilmu, bukan nunggu pinter baru ganti pakaian. Tapi tetap apa yang bisa kita rubah sekarang kita rubah sekarang, tapi harus dipertanggungjawabkan pakaian itu dengan keilmuan. Begitu seharusnya. Hati-hati. Termasuk ketika adzan, jangan memanjangkan Allahu Akbar. Ya kalau seperti itu adanya nggak sah. Cuman bukan berarti kalau adanya nggak sah, sholatnya nggak sah. Resikonya masih minim. Tapi kalau menjadi imam, ini yang bisa menyebabkan sholatnya dia nggak sah. Baik. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah.
Pernah Nabi Sulaiman itu tanya kepada Ifrit. Nabi Sulaiman ini nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, bisa ngomong sama jin. Ketika Nabi Sulaiman ketemu sama Ifrit, Nabi Sulaiman itu tanya, Ifrit, al-kalam, ucapan, pembicaraan, itu apa sih, Ifrit? Ini tanda ya, kalau jin, setan, iblis itu pintar. Memang sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan iblis. Dulu iblis itu Azazil namanya. Sebelum dilaknat namanya Azazil. 80.000 tahun ibadah kepada Allah sebelum dilaknat. Hidupnya di mana? Di surga. Kumpulnya sama siapa? Malaikat. Itu Azazil, iblis dulunya. Sekali sombong, tamat riwayatnya. Sekali sombong, tamat riwayatnya. Makanya dikatakan sama Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak mungkin orang itu masuk surga sementara di dalam hatinya masih ada walaupun sebiji sawi daripada penyakit hati yang namanya kesombongan. Enggak mungkin masuk surga orang yang punya sifat sombong walaupun titik, itu enggak mungkin. Paham ya? Karena Nabi Sulaiman tahu Ifrit ini kan jin setan itu kan nggak mati-mati ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ketemu Ifrit tanya, karena apa? Ini punya ilmunya nih, Ifrit ini punya ilmu. Tanya, al-kalam itu apa? Ucapan, pembicaraan, omongan itu apa sih? Maka dengan singkat Ifrit mengatakan rihun la yabgo. Ucapan, omongan itu abab. Apa abab itu? Nafas yang nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Ucapan pembicaraan itu adalah abab, nafas yang nggak ada bekasnya. Terus gimana caranya untuk mengikat ucapan itu sehingga menjadi bekas? Maka dikatakan apa? Bil kitabah. Catatlah ucapan itu dengan tulisan, dengan pena dan tintanya kamu. Jelas ya? Ucapan itu nggak ada efeknya kecuali jika kamu tulis, baru ada pengaruhnya. Tuh. Artinya apa? Sebetulnya kita hadir pengajian itu sama seperti kalau kita berperang. Mati konyol kalau orang perang nggak bawa senjata. Mati konyol kalau orang perang itu nggak bawa pedang. Ya. Menjadi satu kesalahkaprahan kalau kita hadir pengajian nggak bawa kertas, nggak bawa pulpen. Panjang ini nanti. Cuman yang jelas sudah menjadi tuntutan kalau kita ingin diakui sebagai santri. Misal anak muda nih, saya ingin diakui sebagai santri, saya ingin diakui sebagai anak majelis. Ya bukan diakui oleh manusia ya, diakui dalam pandangan syariat yang saya maksud. Santri tenanan itu ya apa sih? Gitu. Arek majelis tenanan itu ya apa sih? Maka kata Abu Ya Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, tanda utama, ciri khas seorang santri mondok enggak mondok, dia bawa dua hal. Apa itu? Pena dan kertas. Itu ciri utama sudah. Masih mondok 20 tahun, tapi lek ngrungokno pengajian, masuk ke dalam kelas nggak bawa kitab, nggak bawa kertas, nggak bawa pena, cuman modal telinga, kudu santri. Gak tahu mondok masih sak menit, tapi setiap dia hadir pengajian bawa kertas, bawa pulpen, bawa pena, itu santri. Karena itu perlu kita pertanggungjawabkan sebetulnya. Kita kan sadar kalau kita ini mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kita sadar kan, cuman kita ini tahu kalau kita punya penyakit tapi nggak mau diobati. Rolek lalian. Tahu itu. Lupa beb, dicatat enggak. Loh. Sakit beb, mau obat enggak. Jaluk donga riwayat aras baru. Enggak bisa. Paham ya? Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Nah, insyaallah saya bahas di pertemuan di minggu lagi panjang lebar tentang masalah bagaimana si ulama itu. Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik.
bagaimana syairnya Imam Syafi'i, bagaimana adab orang di dalam majlis. Kemudian apa sih faedah, keuntungan orang yang hadir majlis kemudian nyatet? Apa sih untungnya itu? Baik secara zahir maupun di dunia maupun di akhirat. Tadi saya nyatet di sini minimal ada 8. Tak pikir-pikir apa sih untungnya mau nyatet ini? Ternyata baik di dunia maupun di akhirat ada keuntungannya. Minimal yang saya catat dengan keterbatasan ilmu yang saya punya 8. Minimal itu. Kalau saya jelaskan 1 jam lagi nih. Iya, insya Allah subuhan deh gini, kayak isya deh gini. Nah itu insya Allah ketemu 2 minggu lagi saya akan bahas. Kenapa sih Allah setelah mengatakan dalam firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian di ayat keempat alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah, alladzi 'allama bil qalam. Antara al-qiraatu wal kitabah itu ada kaitan. Enggak mungkin Allah berfirman enggak ada hubungan. Enggak ada korelasinya, itu enggak mungkin. Enggak ada hikmahnya, enggak ada pelajaran, itu enggak mungkin. Kenapa Allah perintah kepada Rasulullah baca? Kemudian Allah menginformasikan kepada kita alladzi 'allama bil qalam. Berarti ada hubungan, ada benang merahnya. Apa korelasinya? Jangan hanya pinter baca tapi enggak pinter nulis. Loh, lah Nabi itu nggak pinter baca, nggak pinter nulis. Loh, gini loh, Nabi itu punya fungsi untuk membawa Al-Quran. Kalau seandainya Nabi itu bisa baca, bisa nulis, orang kafir semakin ragu akan kerisalahan Nabi Muhammad. Ini ciptaannya dia sendiri. Lalu sekafir-kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu kok kalau Nabi Muhammad ini ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lah kok bisa ada Al-Quran yang sehebat ini kosakatanya? Kedalaman bahasanya. Memang setiap nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya membawa mukjizat sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Nabi Yusuf itu kaumnya paling senang dengan mentakwil mimpi. Menafsirkan mimpi itu paling senang. Nabi Yusuf dikasih ilmu untuk mentakwil atau mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan mimpi. Nabi Musa paling senang umatnya, kaumnya itu dengan sihir. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat yang menyerupai sihir, tapi mukjizat di atas sihir, nggak sebanding. Rasulullah hidup di kalangan kaum Arab yang paling senang dengan sastra, paling senang dengan sastra. Umat jahiliyah itu sejahil-jahiliyahnya mereka, tapi ilmu sastranya mereka tinggi. Karena itu Allah utus beliau dengan mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Bukan membelah bulan mukjizat, tapi bukan mukjizat yang paling agung. Mukjizat yang paling agung adalah apa? Al-Quran. Kenapa? Sastra Arabnya demikian tinggi, nggak mungkin. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau masih kafir baca surat Thaha. Sayyidina Umar bin Khattab punya adik perempuan namanya Fatimah bintil Khattab lebih dulu masuk Islam daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu ada di Mekah menghunuskan pedang nyari Nabi Muhammad. Ketemu satu orang daripada kaum kafir Quraisy, ditanya, "Umar, mau kemana ente?" "Ana mau penggal kepalanya Muhammad. Dia yang sudah membuat persatuan kaum Quraisy terpecah-pecah. Ada yang blok A, ada yang blok B. Aku mau bunuh dia." Katanya orang kafir ini, "Kamu ini Umar, wani ini adik Muhammad, ambil adikmu dewe gak wani." Maksudnya, adikmu sudah masuk Islam. Akan lebih baik buat kamu bunuh adikmu baru bunuh Muhammad. Tadi gak tebang pilih kan. Mangkel nih. Kalau orang lain salah mangkel. Daniel dulu udah dewi. Wah. Pulang ternyata saat itu Fatimah bintil Khattab dengan suaminya sedang belajar sedang mempelajari isi makna kandungan daripada ayat-ayat suci Al-Quran kepada Khabbab ibnul Arad, seorang sahabat. Ketika terdengar suara langkah Sayyidina Umar bin Khattab, Fatimah dengan suaminya itu namanya Z suaminya, menyembunyikan kulit yang di situ termaktub ayat-ayat suci Al-Quran. Kebetulan surat Thaha nama lain daripada Nabi Muhammad SAW, disembunyikan. Ketika Sayyidina Umar dengar bacaan tadi itu bacaan apa yang dibaca ya? Tanya, singkat cerita ditunjukkan oleh Fatimah bintul Khattab. Ini, Mas, misalkan ya, ini wahai kakak Umar, ini tunjuk, dibaca. Ini bukan ucapan manusia ini. Sayyidina Umar belum masuk Islam tadi, belum tahu ini apa, nggak tahu. Pokoknya dibaca. Apa yang kalian baca tadi itu?
sampai gegeran, sampai dikampleng Fatimah binti Khattab adiknya tadi itu, sampai akhirnya dipasrahkan nih. Ini bukan ucapan manusia. Siapa yang ngarang ini? Oh, nggak ada yang ngarang. Ini firmannya Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, Muhammad nggak bisa nulis loh. Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lah kok bisa ada bacaan seperti ini, tulisan seperti ini, karya seperti ini? Waduh, berarti benar ini Muhammad. Singkat cerita dapat hidayah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Tuh, itu makna kemukjizatan daripada Al-Quran. Panjang kalau kita bahas masalah seperti ini. Yang jelas insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Kita ketemu 2 minggu lagi, kita bahas masih dalam ayat Alladzi 'allama bil qalam, dalam kaitan kenapa Allah menggandengkan antara al-qiraah, perintah untuk kita banyak membaca adalah jendela dunia, dengan Allah memberi informasi kepada kita Alladzi 'allama bil qalam, bahwa itu berarti Allah mengisyaratkan nulis itu penting, baca penting, nulis juga penting. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan 2 minggu lagi yang bawa catatan lebih banyak daripada sekarang, berkah taufik dan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara mereka yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah, mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah, layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya